Ada yang sampai dapat 10 jutaan itu, Mbak. Itu 1 bulan atau satu apa itu? 1 bulan. Hmm. Kalau fokus ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat FLP, ini podcast pertama di akun YouTube-nya FLP Surabaya. Perkenalkan, saya Ririn Usrawiyah dari Divisi Media. Nah, kali ini saya akan berbincang mengenai aplikasi menulis online berbayar bersama salah seorang teman saya, di mana sekarang bermunculan atau banyak bermunculan aplikasi online berbayar yang tentunya ini menguntungkan buat para penulis, baik dari segi peningkatan skill ataupun dari segi finansial gitu. Nah, sekarang saya akan langsung berbincang dengan salah satu teman saya yang sudah terjun langsung di aplikasi menulis online berbayar ini. Halo Mbak Rizka. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Rizka. Sebenarnya saya sama Mbak Rizka ini belum pernah ketemu secara offline ya. Kita ketemu di dunia maya terus semenjak mulai pandemi. Nah, Mbak Rizka, Mbak Rizka ini perkenalkan dulu deh. Halo, nama saya Rizka, tapi saya mempunyai nama pena namanya Rizka Fianka. Dan saya juga menulis sejak tahun 2017 dan saya pernah menerbitkan buku 2. Boleh disebutkan bukunya Mbak Rizka apa? Judul bukunya apa? Judul bukunya genrenya romance. Itu Teman Rasa Pacar dan Aku Mencintaimu Tanpa Bahasa. Astaga, Aku Mencintaimu Tanpa Bahasa. Maksudnya pakai bahasa apa? Bahasa tubuh? Bahasa hati dong. Oh, aku tahu, bentar ya. Sebelum kita ngobrolin aplikasi online berbayar, aku penasaran nih. Selama ini aku tahunya itu kan bahasa verbal sama non verbal, kayak bahasa tubuh gitu kan, sama bahasa tulis, bahasa ngobrol, ngomong gitu kan. Ada juga bahasa hati gitu ya. Bahasa hati itu kayak gimana Mbak Rizka? Ya, bahasa hati itu tulisannya berupa kata-kata yang puitis gitu. Oh, bahasa hati, kirain kita ngomongnya itu kayak dari hati ke hati, enggak ya? Kan kayak bikin quotes gitu untuk nyindir-nyindir siapa mungkin. Mbak Ririn mungkin biasanya? Kenapa? Mungkin biasanya pakai bahasa hati. Aku mah bahasa apa aja yang penting didengar. Percuma pakai bahasa hati kalau nggak didengar. Bercanda. Oke, Mbak Rizka, kembali lagi. Mbak Rizka itu kegiatan sehari-hari, kegiatannya sekarang apa aja? Dulu sih kerja sebagai karyawan swasta. Cuman karena dipindah jauh, jadi saya memilih untuk resign karena kan era pandemik ini kan kita harus menjaga kesehatan juga. Benar, iya. Nah, itu kan resign ya, Mbak Rizka itu kan resign. Kan memutuskan untuk terjun di kepenulisan. Itu kenapa kok memutuskan di nulis aja deh kayak gitu? Kok nggak cari kerja lain, cari kerja lagi di tempat lain kayak gitu? Kenapa memutuskan untuk menulis? Karena benefitnya untuk penulis sekarang ini di era pandemi lebih besar dibandingkan yang dulu. Karena apalagi ada platform-platform online yang lebih berbayar dan menghargai karya-karya para penulis. Platform atau aplikasi ya? Kalau aku nyebutnya si aplikasi. Oke Mbak Rizka, bicara mengenai aplikasi online yang tentunya berbayar ya. Itu yang Mbak Rizka tahu sekarang itu aplikasi apa aja sih? Yang pertama kali saya mencoba itu aplikasi Novelme. Dia itu memberikan peluang untuk penulis baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan berupa insentif itu minimal 400.000 sampai tergantung kisarannya sendiri. Tergantung kisaran katanya untuk insentifnya sendiri. Tapi untuk royaltinya beda lagi. Kalau pembagian royaltinya untuk penulis 60% dan untuk pihak Novelme-nya itu 40%. Oh gitu. Bentar Mbak Rizka, aku mau tanya dulu dari sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke
pembayarannya atau penghasilannya untuk menulis, misalnya aku nih baru mau menulis di Novelmi, itu aku harus gimana sih? Untuk itu kita biasanya dikasih link sama editornya untuk nulis di situ. Ini kan biasanya kan dikasih ini linknya sendiri khusus untuk penulis. Terus habis itu kita tinggal tulis untuk masukin cover, sinopsis, terus dan lain-lainnya. Kalau disetujui baru kita bisa nulis. Setelah itu kita upload bab pertama sambil nunggu 30 sampai 60 menit. Kalau lolos review ya lolos, kalau gagal review biasanya itu nanti ada tulisannya gagal review. Mungkin ada kata-kata yang salah atau bagaimana. Ini Mbak Rizka ya. Berarti kalau misalnya langsung download aplikasinya bisa nggak sih? Langsung download aja gitu kan biasanya. Kan harus nulis dulu ini. Hah? Harusnya itu masuk link dulu supaya kita untuk memasukin data-datanya kita sendiri. Gitu. Jadi, nah gini kan katanya harus dapat link dari kayak editornya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya nih ya kan nggak kenal orang-orang dari Novelmi, itu gimana caranya? Kayak aku mau dapat link tuh gimana caranya? Biasanya tanya-tanya sesama penulis, biasanya dikasih linknya kok. Nah, iya maksudnya kalau misalnya aku nggak kenal nih sama penulis yang ada di Novelmi itu gimana? Untuk dapat, maksudnya untuk kontak kita kan kontaknya gimana? Biasanya kita buka Instagramnya dia di medsos, terus kita DM pihak Novelmi-nya itu. Harus dikasih linknya. Oke. Kita bisa cari kita bisa cari di akun-akun medsosnya Novelmi ya? Iya. Itu untuk penulis, tapi kalau untuk pembaca langsung download aplikasi aja. Langsung download aplikasinya aja ya. Terus habis itu jangan lupa kalau biasanya untuk membuka gemboknya itu biasanya beli koinnya juga. Oke, aku mau tanya dari step-step awalnya Mbak Rizka ya. Oke, aku udah dapat ini dari ini ya. Ini dari sisi penulis ya. Kan kalau di aplikasi online itu kan ada yang kayak dari pembaca sama penulis. Nah, tentunya ini dari penulisnya. Nah, step-stepnya kalau kita mau menulis contohnya lah di Novelmi itu harus seperti apa sebagai penulis awal yang mau nulis di aplikasi? Itu gimana? Ya kita awalnya tuh nulis dulu, nulis satu bab dulu. Terus habis itu kita biasanya di-invite untuk gabung ke komunitasnya dia, untuk mendapatkan update-update terbaru, kayak mendapatkan update terbaru tentang syarat-syarat dan prasyaratnya. Terus habis itu kalau untuk kunci bab menuju ke premium itu membutuhkan 15.000 kata baru dikunci bab dan 100 subscribe. Jadi nulis dulu sampai 15.000 baru ajuin kontrak. Ajuin kontrak gitu ya? Ya. Nah, sekarang ngajuin kontrak. Kalau sudah 15.000 ngajuin kontrak, itu prosesnya lama nggak sih? Biasanya prosesnya sampai 1 bulanan, kurang lebih segitu. Kalau misalnya, nanti biasanya kontraknya dikirim lewat email. 1 bulanan berarti cukup, ya lumayan lama sih, kalau menurut aku sih. Tapi biasanya ada yang nggak sampai 1 bulan ya? Iya, tergantung sama ininya pihak Novelmi-nya juga. Tergantung editornya juga, karena setiap penulis tuh punya editornya masing-masing gitu kan? Iya. Iya, di Novelmi itu kan setiap beberapa penulis, istilahnya kayak kan penulisnya banyak tuh, itu kan kayak dibagi ya kan? Penulis ini editornya ini, penulis ini editornya ini gitu kan? Nah, itu Mbak Rizka ya, kalau sudah kontrak. Kalau step awal di Novelmi, Mbak Rizka tadi bilang kalau menulis di awal itu kita bisa dapat paling sedikit itu insentif 400.000 ya kan? 400.000. Nah, untuk dapetin 400.000 itu penulis itu harus nulis berapa sih? Harus gimana sih? Kalau untuk mendapatkan 400.000 sekarang itu harus nulis sampai 60.000 kata. Itu selama per bulan. 1 bulan. Selama 1 bulan. Terus ada syarat apa lagi, Mbak?
Udah sih itu aja. Oh, itu aja. Terus habis itu nggak boleh ini apa namanya gagal update, kayak telat update. Minimal itu 2 hari, cuti update-nya itu 2 hari. Terus setelahnya itu baru harus ini apa nulis lagi secara rutin. Kalau lebih dari 2 hari berturut-turut nggak akan mendapatkan 400.000 itu tadi. Oke, Mbak Rizka, selain dapat 400.000 ini, penghasilan yang untuk mengupgrade atau meningkatkan penghasilan itu harus apa lagi yang dilakukan oleh penulis? Ya itu faktornya itu promosi biar nanti banyak yang buka kuncinya yang bab premium itu tadi. Jadi penghasilannya dari mana, Mbak Rizka? Kalau tadi dari royalti itu, pembukaan bab kunci. Maksudnya dari pembaca? Dari pembaca. Dari pembaca. Terus belum termasuk untuk hadiah-hadiah yang biasanya diberikan oleh pembaca. Itu juga ada. Oh, berarti kalau udah untuk insentifnya 400.000, terus untuk meningkatkan penghasilan itu kita apa ya? Berarti dapatnya dari kalau semakin pembacanya banyak berarti penghasilannya semakin banyak. Iya, semakin banyak. Maka dari itu kita harus ada promosi di media sosial untuk meningkatkan itu. Kan kalau karya kita mudah dijangkau banyak orang kan biasanya penasaran, semakin penasaran untuk melihat karya kita. Biasanya kita itu bikin kayak book trailer, terus bikin kayak banner-banner, quotes-quotes yang menarik, kayak gitu. Nggak mudah juga ya. Nggak mudah juga ya, buat kayak itu kan lama sebenarnya. Oke, berdasarkan pengalamannya Mbak Rizka yang pernah nulis di Novelmi ya kan, itu Mbak Rizka pernah nggak sih dapetin yang 400.000? Pernah sih, beberapa kali dapat. 400.000. Kalau rutin nulis sih, cuman awalnya kan nulis itu kan buat hobi aja untuk apa namanya merelaksasikan pikiran. Tapi karena ada keuntungan yang lain, kenapa nggak harus diambil? Iya, boleh. Pendapatan Mbak Rizka selama di Novelmi itu tertinggi berapa, Mbak? Boleh kisaran aja deh, kisaran. Sekitar di bawah 1 jutaan lah, Mbak. Di bawah 1 juta ya, masih ya. Karena Mbak Rizka ini kan juga termasuk masih baru ya, masih beberapa bulan di Novelmi ya. Iya sih, soalnya kan aku dulu itu kan nggak fokus karena masih kerja, untuk bagi waktu nulis sama kerja itu kan agak susah sih Mbak. Jadi kalau capek gitu ya udah nggak nulis gitu. Mbak Rizka tahu nggak di Novelmi itu kan ada grup biasanya ya, grup untuk sharing gitu kan. Dari teman-teman tuh sepengetahuan Mbak Rizka yang paling tinggi itu bisa dapat berapa sih kalau nulis di Novelmi? Ada yang sampai dapat 10 jutaan itu Mbak. Itu 1 bulan atau apa itu? 1 bulan. Itu bisa dapat 10 juta dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Kalau fokus ya, kalau nggak fokus yang nggak tahu sih. Cuman ada kapan hari itu ada event juga untuk penulis yang terbaik bisa dapatin penghasilan tiap bulan rutin 3 jutaan. Temanku dapat sih yang rutinan itu 3 juta. Pas awal-awal ada Novelmi buka itu, Mbak. Iya sih, kalau misalnya ya memang kerja keras ya. Kalau misalnya kita mau dapat banyak ya harus kerja keras gitu kan. Jadi harus kerja keras, harus fokus tuh pasti banyak gitu kan. Kalau di Novelmi itu kan kalau aku lihat di kayak poster-posternya itu kan ada lomba-lomba, dapat hadiah sampai 1 miliar atau 20 juta itu ya. 15 juta. Oh, dapat 15 juta. Itu kalau misalnya apa itu yang hadiah 15 juta? Kalau pilihan editor pasti dapat hadiah, Mbak. Kalau nggak pilihan editor tuh kadang agak susah sih. Terus pembacanya yang makin banyak, subscribe-nya yang banyak, itu biasanya yang dapat hadiah insentif segitu. Karena kan mereka kan usaha juga sih. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Iya benar. Itu benar itu. Keuntungannya nulis di Novelmi itu apa? Keuntungannya sih selain kita dapat uang, juga kalau kita masuk grupnya juga ada ini apa namanya? Kelas online juga sih, kayak berbagi ilmu setiap minggu gitu dikasihin. Kayak umpamanya hari ini ada kelas tentang
menulis alur. Jadi kita tuh tahu gimana cara menulis alur yang benar. Gitu sih. Terus UEB kelas itu juga ada. Keuntungannya juga kayaknya kita punya banyak Dapat ilmu juga. Ilmu juga banyak jaringan teman-teman penulis ya. Di grup itu kan Iya. banyak gitu. Aku pernah ikut di grupnya. Ya gitu. Gak enaknya nulis di Novelmi itu apa? Karena kadang itu ada banyak ini siapa penulis yang kayak persaingannya itu kurang sehat juga sih, saling menjatuhkan, kayak pura-pura membaca tapi ngasih rating jelek ke penulis yang lain. Itu kan sama aja kan merugikan penulis yang lain juga. Ya benar-benar. Ya gitu ya. Oke, Mbak Rizka, ini terakhir ya untuk Novelmi. Tips buat teman-teman penulis yang mau nulis Novelmi itu apa? Yang supaya ya tips aja deh, tips. Yang pertama itu kalau bisa update itu sehari 2 kali, 2 bab maksudnya. Biar apa namanya? Iya. Tapi kalau bisa itu nabung bab terus ini sebelum sebelum bulan depannya biar nggak ini apa namanya? Biar dapat insentifnya itu tadi. Terus jangan bolong-bolong. Terus sering promosi ke yang lain, promosi ke media-media sosial yang lain atau ke komunitas-komunitas yang lain. Terus kalau bisa tulisannya ditingkatin, jangan menulis yang kebanyakan orang-orang sekarang yang pasaran gitu, tapi kurang untuk mendapatkan kalau kita bisa menulis untuk memotivasi orang lain itu kan lebih baik daripada tulisan sampah tapi bikin orang lain tuh ilfil, tulisannya ini kok kayak gini, apalagi merusak generasi yang lainnya itu kan juga jelek juga Mbak. Karena penulis itu nanti kan ada tanggungannya kita sendiri kan, kalau tulisannya kayak begini nanti bisa merusak moralnya orang lain kan juga jelek juga sih. Takutnya kalau feedbacknya ke masyarakat jelek itu kan juga tanggung jawab penulisnya itu gimana, tanggung jawab moralnya itu. Kebanyakan kan orang-orang sekarang kan nggak memikirkan sampai segitunya, sampai bikin novel-novel yang kayak vulgar gitu demi untuk meraup uang. Tapi ya bagaimana lagi ya, kasihan kan kalau seumpamanya yang membaca kan di bawah 17 tahun, itu bagaimana? Itu namanya penulis yang bertanggung jawab. Jadi mereka itu memperhatikan pembaca. Sekarang sebelum lanjut ke aplikasi berikutnya Mbak Rizka ya. Satu bab itu berapa sih di Novelmi? Banyak Mbak, aku nggak menghitung soalnya. Berapa kata? Minimal berapa kata kalau di Novelmi? Kalau aku sih minimal satu bab itu 1000 kata sih, kadang bisa lebih. Tergantung mood aja. Berarti kalau 1 bulan 60.000 berarti paling tidak sehari itu harus 2.000 kata ya kan? Iya, 2.000 kata. Kalau bisa sih, kalau update itu sebelum bulan depannya sih. Lebih banyak tabungannya kan enak mendingan. Jadi nabung dulu gitu ya? Ya. Oke, aku mau tanya nih Mbak Rizka. Nulis 1000 kata itu kalau Mbak Rizka itu berapa jam sih? 1000 kata itu cuma 1 jam. Wow, 1 jam ya. Loh, itu normal atau gimana ya? Kalau apa? Itu normal atau cepet ya kalau 1 jam itu ya? Harusnya sih lama sih. Kayak teman-temanku tuh kurang dari sejam itu sudah bisa dapat ribuan kata. Astagfirullah. Aku udah pernah nyoba di Novelmi sih juga. Cuman aku nulis 1 bab itu 3 jam. Berarti aku harus banyak belajar nih sama teman-teman. 3 jam, bayangin coba. Kalau misalnya 2 bab berarti kalau 2.000 berarti aku 6 jam. Sekarang udah nggak di Novelmi lagi kan? Iya sih, udah pindah dulu. Soalnya kan aku berhentiin dulu karena kan ada yang lebih baik. Jadi kita kan yang pindah yang lebih baik. Oke, sekarang Mbak Rizka nulis di mana? Aku sekarang nulis di web novel. Jadi Mbak Rizka sekarang pindah di web novel. Nah, sekarang aku mau tanya web novel nih. Kalau web novel itu sistemnya kayak gimana? Kalau misalnya yang anak baru atau penulis baru mau nulis di web novel itu harus gimana dulu? Gimana? Step-stepnya? Yang pertama kita download aplikasinya. Karena ini kan web novel kan lebih mudah.
Terus cover, sinopsis seperti biasa itu kita upload juga. Terus habis itu kita unggah bab pertama juga. Terus habis itu nunggu sampai 15.000 kata juga, ajuin kontrak ke pihak editor. Jadinya nanti linknya kita kirim ke editornya via WA, via WhatsApp. Kalau sudah 15.000 kata gimana? Kita kirim kontraknya ke editor. Kontrak dulu. Habis itu. Iya, tapi kontraknya nggak pakai link sih. Kontraknya itu kita ambil linknya dari kita. Bukan biasanya kan kalau yang untuk platform lainnya kan biasa dia punya link sendiri sih, link buat ajuin kontrak. Kalau dia nggak, linknya itu dikirim ke editornya masing-masing. Kalau nggak gitu ke adminnya, ke admin editor. Biasanya kita dikasih nomor admin editornya. Tapi sebelumnya itu aku gara-gara ikut web novel itu kan di DM di Wattpad, disuruh ikut. Terus habis itu aku hubungi editornya. Terus akhirnya aku tanya keuntungannya itu apa aja. Keuntungannya lebih banyak kan di web novel sih. Kalau web novel itu dia bisa berkesempatan untuk karya kita itu difilmkan. Itu kelebihannya ya? Iya sih. Terus habis itu insentifnya juga lebih besar juga sih kalau ada program MGS itu. Apa kita kayak seperti kita kejar insentif gitu, Mbak. Oh, iya. Jadi itu nanti nggak boleh bolong selama 1 bulan dan nggak ada cutinya juga, cuti menulisnya. Itu harus update 3.000 kata per hari. Berarti lebih banyak dari Novelmi dong. Kalau Novelmi 60.000 atau 2.000 kata paling tidak sehari. Kalau di web novel berarti 3.000 kata. Iya, tapi untuk segitu dia memberikan penghasilan untuk MGS-nya, insentifnya itu lebih besar. Dia kasihnya tuh $200. Oke, Mbak Rizka, aku mau nekanin lagi deh. Berarti kalau di web novel, kalau di Novelmi tadi kan kalau nulis 60.000 itu kita dapat 400.000 insentif ya, tanpa pembaca ya. Nah kalau di web novel kita nulis 90.000 1 bulan itu dapat berapa? 200 US dollar. Kalau di rupiah kan sekitar 3 jutaan lebih lah. Hanya 2.800.000 ya? Ya sekitar segituan. Ya sekitar gitu ya, 25 ke atas lah ya kan, 2 juta. Ya. Tapi kan lebih besar. Lebih besar. Itu cuman beda 30.000 kata kita bisa dapat segitu. Aku mau meyakinkan lagi nih. Berarti kita tanpa ngapa-ngapain, cuman nulis doang sampai 60.000 kita sudah pasti dapat segitu nggak sih? Iya sudah pasti dapat. Yang penting nggak ada bolong. Iya, maksudnya nggak ada kayak reviewnya. Misalnya nggak diterima atau apa, nggak ada gitu nggak sih? Nggak ada sih kalau sejauh ini. Kalau aku sih lebih milih ke web novel, soalnya lebih cepat sih. Oh, nggak ada editornya nggak sih? Maksudnya kan kalau di Novelmi itu kan setiap ngirim 1 bab itu kan ada editornya. Kalau misalnya salah itu kan kayak nggak bisa update gitu kan. Kalau di web novel kayak gitu juga nggak sih? Nggak sih. Nggak ada reviewnya juga sih, biasa aja. Oh, jadi kalau udah selesai langsung aja masuk gitu ya? Iya, langsung. Cuman update-nya nggak boleh lebih dari jam 10:30 malam. Iya, malam. Ya, soalnya kalau nggak gitu kita nggak masuk ke programnya itu tadi dianggap tidak update. Oh iya benar-benar. Ya semua aplikasi kan memang punya jamnya sih. Kalau di Novelmi kan jam 12. Iya sih. Berarti mudah ya kalau misalnya di web novel itu? Iya, lebih mudah sih kalau web novel itu. Coba bayangin kita nulis tiap hari segitu, terus kita sudah pasti dapat $200 gitu. Iya, selama program berlaku. Iya. Loh, oke deh. Kita nulis tuh 90.000 kata gitu. Yang kita kejar tuh cuman apa sih? Cuman deadline doang atau ada apa lagi gitu? Apa harus ini cuma berlaku juga? Gimana? Untuk ini juga royaltinya juga bisa dapat. Kalau pembacanya semakin banyak kan, kalau buka gemboknya kan
kita juga dapat royalti juga. Hmm. Cuman royaltinya kan 50-50. Maksudnya 50? Oh, ya tahu. Oh my God. 50. Jadi tiap buka bab itu harganya 0,02 US dollar. Jadi kita nanti dibagi 2 jadi 0,01 US dollar. Tinggal dikalikan ke rupiah saja. Oh, itu bagi 2 sama pihak web novel gitu ya? Ya. Terus kita juga ada meeting setiap hari Sabtu itu jam 11. Ya. Jam 11 siang itu pakai Discord. Dia pakai aplikasi khusus. Jadi beda dengan aplikasi-aplikasi lainnya kan biasanya kalau meeting atau apa itu kan biasanya pakai ini apa namanya? Langsung via WA itu. Kalau itu punya aplikasi sendiri, jadinya kayak pengumuman-pengumuman atau promosi kita bisa dapat dari situ. Wah, Mbak Rizka udah berapa bulan nih nulis di web novel? Aku baru fokus sih bulan kemarin. Bulan kemarin. Berarti udah dapet ini dong yang bulan kemarin dong. Belum aku bulan kemarin soalnya nggak fokus Mbak, soalnya banyak ini apa? Banyak tanggungan pekerjaan yang lain juga. Tapi dari teman-teman yang nulis di web novel itu berarti mereka semua berarti kalau memenuhi syarat ya, berarti sudah pasti dapat yang $200 itu ya? Iya, sudah pasti. Kok kayak nggak percaya gitu aku ya? Dicoba dulu baru percaya. Maksudnya nggak percaya gitu ya? Malahan kan ada aplikasi lain juga yang menawarkan ada kontrak non-eksklusif, eksklusif, sama premium. Kalau yang premium tuh update berapa kata bisa dapat 325 US dollar, malah lebih banyak gitu. Cuman aku di situ masih belum fokus. Oh gitu ya. Di web novel itu kontraknya kayak gimana? Maksudnya kalau misalnya novel itu udah masuk ke web novel, itu berarti hak miliknya milik siapa? Ya, milik itu web novel. Jadi kalau misalnya nanti dicetak jadi buku, itu kita udah nggak berhak. Kita udah nggak berhak berarti. Bisa sih, cuman kita harus ini sama editornya juga. Maksudnya gimana? Tanya sama editornya. Ya kita harus ini bisa ngelobi editornya bagaimana, apa bisa dicetak ulang atau bagaimana. Kalau misalnya pihak web novel yang nyetak, aku mau misalnya web novel mau cetak ini deh karena novelnya bagus gitu. Berarti kita dapat atau enggak sih di kontraknya? Ya dapat, soalnya kan kita kan penulisnya pihak utama yang menyerahkan karyanya. Berarti dapat ya. Kalau misalnya pun nanti misalnya difilmkan dapat nggak sih? Dapat juga. Soalnya kan itu kan keputusan penulisnya sendiri kayak punyanya Wattpad itu kan sekarang kan juga ada yang di premium kan juga kan. Soalnya setahu aku ya Mbak Rizka ya, kalau di Novelmi itu kontraknya itu udah jadi milik novelnya itu udah jadi milik Novelmi. Jadi kalau misalnya mau diterbitin itu udah kayak nggak dapet deh penulisnya. Oh dapat kok Mbak. Kapan hari itu aku pernah ini kok hubungin editornya. Kalau aku sih kebetulan editornya itu kan enak diajak ngobrol. Katanya gini, kalau kamu nerbitin itu bisa, cuman harus di penerbit yang mayor. Dia nggak mau kalau penerbit yang indie. Gitu. Berarti kalau misalnya kita sendiri mau nerbitin, berarti kita biaya sendiri dong. Kalau di penerbit mayor, kita biaya sendiri. Kalau mayor kan dibiayain semua sama ini apa namanya penerbitnya. Kalau mayor kan penerbitnya kan kayak Gramedia, Media Kita. Tapi masalahnya mayor itu mau nggak sama novel kita kan gitu. Biasanya kan dia kan ini apa namanya kerja sama editornya. Jadi nanti editornya itu mengeditkan yang mana-mana yang harus dibuang dan harus diambil. Kayak kapan hari kan ada penulis yang di Surabaya itu Kak Diana, itu kan awalnya kan novelnya kan diterbitin di Novelmi. Akhirnya dia kan diambil sama penerbit Clover, terus terbit itu. Yang judulnya Ta'aruf Dalam Masa Sunyi. Berarti kalau misalnya kita nulis di aplikasi itu kalau mau nerbitin itu lebih mudah berarti ya. Kan kita langsung kontak sama editor ya kan? Iya, terus
tergantung kan pembacanya banyak kan, biasanya kan sekarang kan penerbit sekarang kan kalau pembacanya di aplikasi banyak dia mau nerbitin, tapi kalau mamanya pembacanya sedikit ya nggak mau dia. Wah, sip ya. Oke, Mbak Rizka lanjut Jadi ke kan ordernya masih banyak, tinggal cari jalannya aja kan untuk penjualannya. Iya, benar. Oke, Mbak Rizka balik ke web novel ya. Oke. Mbak Rizka, keunggulan nulis di web novel itu apa sih? Kalau keunggulannya sih banyak sih Mbak. Soalnya kan selain nulis saya juga baca juga. Kalau bacaan sih lebih banyak ke komik sih. Kalau di aplikasi lain kan jarang kalau ada komiknya. Itu kan ada komik sama novel itu kan jadi satu kan lebih enak sih Mbak. Jadi aku nggak buka aplikasi lain juga sih. Oh kalau di film kan itu kan tergantung kalau karya kita bagus. Terus siapa tahu ada pihak produser yang suka sama karya kita langsung dipinang karya kita kan lebih baik. Oh gitu ya. Soalnya kan pembacanya juga global juga sih Mbak, sampai ke luar negeri juga sih. Jadi kelebihannya itu kayak mudah untuk difilmkan, terus pembacanya itu kayak lebih global. Maksudnya global itu gimana? Lebih cepat naiknya Mbak kalau di sana Mbak pembacanya. Global itu kayak umpamanya nggak hanya Indonesia aja sih yang baca, tapi negara-negara lain juga membacanya. Apalagi kalau udah bagus, kita nanti karyanya ditranslate ke bahasa Inggris juga. Mbak Rizka tadi kan bilang kalau misalnya bisa keuntungannya itu di web novel itu bisa pembacanya bisa global. Nah, sedangkan kita kan nulisnya bahasa Indonesia, maksudnya bisa global itu kayak gimana? Nanti kalau ada tergantung ada ini kan translatornya sendiri. Maksudnya novel itu ditranslate gitu? Iya, translate ke bahasa Inggris. Biasanya sih teman-teman itu bikin itu yang satunya bahasa Inggris, yang satunya versi Indonesia. Biar bisa dinikmati untuk banyak orang sih. Berarti ada dua dong, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi nggak ada bahasa Inggris juga sih, bisa bahasa lain juga. Bahasa negara-negara lain, Korea juga ada. Kapan hari kan ada novel yang Korea terus diterjemahin ke Indonesia juga ada. Gitu. Kalau misalnya tahu nggak, kalau misalnya novel yang mau difilmkan itu kriterianya kayak gimana? Kalau di web novel? Harus pembacanya lebih banyak dong. Oh, Readernya. Banyak itu berapa gitu? Biasanya sih 1 juta pembaca sih. Oh, sama kayak berarti kalau sekitar 1 juta itu udah bisa ngajuin difilmkan gitu ya? Iya, biasanya kan kadang dilirik sama produser juga. Nah, ini kita harus pintar-pintar cari ide yang bagus nih. Iya sih. Cuman sekarang tuh kebanyakan yang difilmkan itu kayak novel yang tentang ini, apa namanya, fantasi. Oh, kayak Harry Potter. Iya. Oh, kayak Harry Potter gitu ya. Iya sih, kalau orang luar itu kan memang sukanya yang fantasi-fantasi kayak gitu, tapi yang bagus. Iya, kayak di TV itu kan kebanyakan ceritanya kan fantasi. Gitu. Oke. Jadi Mbak Rizka ini berarti sekarang sudah kayak udah deh aku nulis jadi penulis aja deh, selain nulis di aplikasi, nulis di mana lagi Mbak? Apa fokus di aplikasi ini aja udah cukup gitu? Di aplikasi aja cukup Mbak. Soalnya kalau dibagi-bagi ya nggak, ini apa namanya, otaknya tuh udah nggak bisa gitu rasanya. Berat. Iya sih, sebenarnya sih lebih bagus fokus sih sebenarnya. Ya bagus deh kayak gitu. Oke deh Mbak Rizka, buat teman-teman penulis yang belum tahu nih mau nulis di aplikasi gitu, saran dari Mbak Rizka itu mau nulis di aplikasi itu harus yang kayak gimana kan? Soalnya gini kan, mungkin ini adalah pengalaman dari Mbak Rizka kan, karena tiap penulis pasti beda, ya kan? Ya teman-teman saya ini ya, ini adalah pengalaman dari Mbak Rizka. Tentunya teman-teman punya pengalaman yang berbeda. Kita di sini cuman berbagi pengalaman gitu ya, Mbak Rizka ya. Ya. Nah, dari Mbak Rizka ini saran buat
teman-teman penulis yang mau nulis di aplikasi kayak gimana? Harus kayak gimana sih? Kalau menurut saya kalau nulis di aplikasi itu harus fokus. Soalnya kalau nggak fokus itu kita nggak bisa dapetin yang lain-lainnya juga. Nggak harus di aplikasi ini A, B, C, enggak ya? Enggak sih, tergantung dia nyamannya di aplikasi mana, ya dia nulisnya di sana. Tergantung penulisnya juga sih. Iya benar-benar. Tergantung penulis Gimana? nyaman. Kebetulan Mbak Rizka nyaman di web novel, jadi di web novel gitu kan. Ya. Ada juga teman-teman yang nyaman banget di Novelmi, ya di Novelmi gitu kan. Iya sih. Iya. Apalagi sekarang kan banyak tawaran-tawaran menarik dari platform-platform lainnya juga sih. Iya. Sekarang semakin bermunculan juga, banyak sekali sekarang. Apalagi di era pandemi gini kan orang lebih suka membaca daripada nonton ke luar, nonton bioskop. Dia masih meragukan juga sih. Terus juga sekarang kan ada yang punyanya Mbak Asma Nadia itu. Kenapa? Oh, KPM. Iya. Ada sih aku nulis di sana. Iya. Cuman nggak fokus, aku tinggalin dulu. Iya, aku belum tahu sih juga kayak gitu. Tapi aku mau coba di web novel aja deh. Soalnya kan kalau di KPM kan kalau kita tulisan kita selesai bisa cetak juga kan. Oh ya? Bagus Iya sih. pakai aplikasinya juga. Terus dibuatin e-book juga tapi ya gitu berbayar. Ya nggak apa-apa lah. Berbayar kan menguntungkan buat penulis dong. Enggak, maksudnya kita yang nyetak itu membayar ini biaya cetaknya juga. Oh, kayak ini ya, kayak self-publishing ya. Ya. Oh, gitu. Itu kayaknya tempat cetaknya Bu Asma Nadia itu kayaknya ya. Iya. Ya berarti setiap aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Tergantung, yang penting kalau menulis itu ya berarti ya nulis aja gitu ya, daripada nggak nulis ya kan. Di mana aja itu bisa menguntungkan gitu kan. Menulis itu sebenarnya sih nggak tergantung tempatnya juga sih. Kita kemana aja kalau bawa ponsel, apalagi kan sekarang kan ponsel itu kan sudah pintar. Jadinya kemana-mana itu kan kita bawa terus langsung nulis gitu aja. Nulis itu kan juga bisa di handphone ya kan. Iya, pakai aplikasi. Iya, malah ada teman-teman tuh yang nulis cuman ternyata mereka tuh nulis di handphone gitu. Keren nggak sih? Kalau aku nggak bisa soalnya harus di laptop. Kalau di handphone kan kita kan lebih enak. Kalau aku lebih suka di handphone sih daripada di laptop. Cuma kalau di laptop itu waktu pengeditan aja sih. Oh iya. Iya sih, setiap orang kan beda-beda. Iya. Kayaknya cukup deh Mbak Rizka. Iya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Rizka dari Divisi Karya, dan mungkin untuk podcast selanjutnya saya akan mendatangkan teman-teman dari FLP yang lain gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.